everyone, welcome to Opinion. Nama gue Pangeran Syahan. Gue Iman Syafi'i. Seperti biasa kita akan ngomongin soal keadaan politik Indonesia sekarang nih awal tahun baru. Selamat tahun baru ya guys. Ya, dan kita akan melihat, kita sedikit reflect ke belakang dan ke depan kira-kira kalau kita tahu tahun 2018 ini kan banyak sekali ajang politik yang besar. Tahun politik Indonesia. lah, pemanasan tahun politik ya. Yes, dan sekarang kita sudah bersama dengan seorang akademisi. Teman kita baru balik dari Amerika nih. Dari Boston, Ya. Fulbright Scholar, Haifa Inayah. Haifa, kemarin kan Pilpres US, lu masih ada di sana gitu kan? Iya. Dan melihat banget tuh fenomena populismenya Trump. Yang awalnya Trump keluar dengan sesuatu yang kontroversial banget lah. Orang banyak yang nggak suka mungkin ya. Terus juga, wah nggak fair. Ini kenapa ada orang-orang tiba-tiba begini nih muncul gitu kan? Dan itu ada yang bisa ditarik korelasi sama kayak Indonesia nggak sih? Mirip nggak sih pada waktu pilkada Jakarta kemarin? Soalnya tahu-tahu walaupun dia kontroversial atau menang gitu kan? Iya. Gitu tuh. Betul. Gimana? Ya, jadi kebetulan gue kan di sana 2 tahun ya. Jadi gue lumayan ngelihat dari pas awal Trumpnya muncul, terus dia ikut di Republican, waktu itu namanya RNC, Republican National Convention, sampai akhirnya dia terpilih jadi presiden. Itu panjang sih, dan demografi pemilih dia itu menariknya tuh nggak berubah. Jadi tetap aja pemilih dia tuh ya orang-orang yang emang kemakan sama isu-isu populisme yang dia bawa gitu, yang dia munculkan. Seperti itu sih. Jadi dari awal pas dia muncul ketika dia ikut konvensi pertamanya di Iowa, itu emang langsung dia pakai isu-isu yang secara konsisten istilahnya dia pakai terus sampai dia kepilih. Berarti dia tahu pasti ada orang-orang yang akan suka sama metode sama cara dia itu ya? Iya. Nah, dan kalau lo ngomongin soal populisme itu kan berarti ngomongin soal satu ide atau konsep yang memang dimengerti oleh banyak orang. Iya. Berarti bisa identitas, bisa juga masalah ekonomi nggak sih? Betul. Gitu. Dan kalau kita tarik, kan kalau kita lihat di Amerika, Trump adalah para pekerja mayoritas kulit putih yang merasa bahwa kehidupan ekonominya menurun dalam beberapa tahun terakhir. Nah, itu juga sama menurut lo dengan apa yang terjadi di Jakarta misalnya? Iya, kalau misalnya ditarik ke kasusnya di Jakarta sekarang ya, kalau untuk skala presiden sih gue belum bisa ngeliat karena itu masih di 2019. Iya. Tapi kalau misalnya untuk di pilkada kemarin, misalnya yang contohnya yang paling baru di Jakarta, walaupun skalanya nggak nasional, kayak lebih kecil daripada untuk Amerika yang modelnya nasional, tapi ciri-ciri ke situ, tanda-tanda ke situ mulai muncul sih, kayak muncul ide-ide soal identitas gitu kan, identitas tertentu yang itu nempel ke orang, dan orang kalau misalnya udah identitasnya itu yang dipakai, itu mereka mudah untuk dimobilisasi sih. Mau di Amerika mau di itu sama aja menurut gue. Dan kayaknya juga nggak hanya di Amerika dan Indonesia ya, di seluruh dunia juga kebanyakan gitu ya. Betul. Inggris kemarin misalnya Iya. gitu kan. Di Eropa juga sih. Iya, dan pada saat lo ngomongin soal identitas itu kan bisa apa aja ya? Apa Iya. aja. Bisa etnis, Betul. bisa agama, bisa kelas sosial, kelas Ekonomi gitu-gitu. Iya. Kayak gue misal fans bola kan, gara-gara gue suka bola, itu juga tiap minggu kita ngomong identitas kan, gue fans klub apa, lo fans klub apa gitu kan. Jadi secara komunal emang secara apa ya? Secara rame-rame ada satu identitas bersama yang di ini ya, yang diakui gitu ya. Yang dimunculkan, ya. Kalau untuk konteksnya Amerika, menurut gue mungkin karena dia sekuler, berarti kan agama tuh nggak ada dalam kehidupan bernegara mereka ya. Jadi Oke. mereka lebih ke kelas sosial. Makanya dibilang kalau pemilihnya Trump itu yang dia less educated, dibilangnya mungkin high school, maksudnya kayak pendidikannya ini aja gitu, paling tinggi di tingkat SMA atau SMP gitu. Tapi kalau untuk yang lulusannya S1 atau S2, mereka secara demografis hasilnya pasti milih lawannya. Dan menurut lo itu sama juga nggak? Itu nggak berbeda nggak dengan apa yang bisa kita temuin di Indonesia? Di Indonesia gimana kira-kira? Ada miripnya atau beda jauh atau gimana? Kalau menurut gue, kalau misalnya dilihat dari teorinya populisme ya, secara dalam political science itu sama aja, di mana-mana sama aja. Oh gitu. Cuman mereka punya identitas yang beda. Mungkin kalau misalnya di Amerika lebih ke kelas sosial atau ekonomi, atau misalnya di Eropa lebih ke identitas sebagai gue, Eropa bukan sih contohnya buat Brexit gitu di Inggris. Tapi kalau misalnya di Indonesia, misalnya ternyata yang muncul itu ekonomi juga mungkin bisa, atau identitas keagamaan gitu ya. Iya. Dan lo merasa bahwa sebenarnya fenomena di Indonesia itu bukanlah kasus yang eksklusif yang nggak ada padanan di tempat lain, ini cuma satu rentetan dari skala global yang memang sedang terjadi di mana-mana. Teorinya ada kayaknya ya. Ada. Atau soal populisme itu yang nyebar kayak dari Trump itu kan sebenarnya setelah Trump akhirnya kepilih jadi presiden baru muncul kan, kayak misalnya kemarin di Perancis, pemilu Perancis contohnya Le Pen lawan Emmanuel Macron. Itu kan gimana orang-orang yang populis tuh hopeful banget akan kemenangan Le Pen, terus pas akhirnya Macron yang menang, akhirnya orang-orang yang justru leftis kiri itu justru lebih berbahagia gitu. Jadi menurut gue ujung-ujungnya antara populis sama establishment aja, ujung-ujungnya perangnya, daerahnya di mana aja terserah. Tapi kalau di Indonesia tuh kan sekarang ibaratnya yang dua yang saling berlawanan atau bersaing gitu adalah
nasionalisme versus religius. Makanya itu bersaing, tapi ada beberapa partai yang akhirnya bikin tagline nasionalis religius misalnya gitu. Itu Iya, yang kayak itu misalnya. dan ini kan dari awal kemerdekaan udah selalu kayak gitu Iya. ya. Iya. Itu akan selalu begitu atau akan ada pergeseran, gimana menurut lo? Gue orang yang percaya bahwa kita selalu bisa religius dan jadi nasionalis. Bahwa itu tidak bertentangan. Itu nggak bertentangan. Bahkan dari awal kayak misalnya founding fathers kita dulu bikin ini, misalnya lo baca di Pancasila, misalnya pertamanya sila pertama, tapi kemudian ada persatuan Indonesia. Berarti kan itu ada poin-poin, ada nasionalismenya, ada agamisnya gitu. Dan itu ketika akhirnya mereka ditaruh bersatu dalam satu Pancasila, ya itu kan berarti emang ada message di situ bahwa kita bisa kok lanjut sebagai Indonesia, tapi yang nasional tapi juga yang agamis. Harusnya sih menurut gue nggak dipisah ya. Kayak nasionalis agamis tuh kayak cocok banget barengan gitu. Berarti pas tuh pilihan partai yang itu tuh ya. Partai.